Teman-teman, balik lagi aku kisah Sakura bakal lanjutin yang subtitlesnya dan aku bersama dengan Ahai, Asik, Sigma, Malas Cu, Sik. Tempat lain yang menawarkan kuliner fusion adalah kedai ayam di kawasan Cilaki. Kita bakal ngelanjutin yang ini adalah cookies kuah. Dan kita bakal lanjutin yang itu ya, yang subtitlesnya Mie ayam kemudian ditambahkan saus Wait, vegetable makan. dan kuah susu Sakit. Selanjutnya, Dia lagi makan jeruk. dengan api yang berasal Jeruk. dari api kecil hingga meleleh. Mie ayam keju mozzarella dihidangkan dengan 3 pilihan rasa, yaitu original, cabai rawit, Enak nggak tuh? tapi yang jadi favorit Nah, kita bakal taruh aja kalian subscriber di sini. Kalian kelihatan kan? Kelihatan kan? Kelihatan? Ya. Mie ayam, tapi ternyata justru ngeblend Dan atau bercampur dengan sempurna kita dengan bakal bumbu-bumbu yang ada di mie ayamnya ini. Selain itu juga mie ayam ini menggunakan ngulangin yang susu kemarin. sehingga memberikan cita rasa Terus. lebih creamy jika dibandingkan mie ayam biasanya. pengelola Tapos mengatakan konsep kan mie ayam si dengan tambahan keju mozzarella Panianya tercetus kan untuk belum membedakan mie ayam di ketemu kedai ini. cowok, jadi Apalagi kita bakal perpaduan mie ayam ketemuin dengan keju cowok. terhitung masih jarang Yaitu ditemui. namanya slay. Kita tuh memadukan antara makanan Nusantara Katanya sama bakal Western, ketemu, kita aku padukan. lupa Dan kayak ternyata gimana yang dia, cocok itu kayak keju. Kita coba-coba, awalnya kita coba-coba aja, tapi ternyata antusias anak muda tuh maksudnya antusiasnya bagus banget gitu, makanya sampai Salah. kita naikin menunya buat menunya dan kita jual. Dengan cita rasa dan penyajian yang unik, banyak pengunjung yang tertarik mencoba. Satu porsi mie ayam mozzarella dijual dengan harga Ini Rp35.000. dia bilang, oh ya, Rata-rata 100 porsi mie ayam mozzarella terjual dalam sehari. Ayo kita challenge, gak boleh ketawa lagi, lanjutin partnya. Selera sih, kan ada orang yang nggak suka keju, ada yang suka banget. Kalau aku tuh makan apa-apa pakai keju. Iya, cocok banget. Aneka jenis Ini kuliner challenge fusion kita nggak boleh berkualitas bisa ketawa menjadi sama alternatif sekali. bagi Anda yang ingin menikmati sajian khas Nusantara dengan perpaduan yang berbeda dari biasanya. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Gak Jawa boleh Barat. ketawa, gak boleh keluar. Mau. Seekor paus bongkok yang terjerat tali pancing dan pelampung diselamatkan di lepas pantai New South Wales, Australia. Good morning, akan segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Sabtu ini dalam sehati, sehat itu indah. Resiko hipertensi dan stroke bisa datang. Cantik kan? 210 untuk tekanan darah. Tiba-tiba saya langsung terkena stroke dan saya jatuh tumbang. Tensi saat ini 120 per 70 atau 80 dan saya sudah bisa berjalan dan bekerja lagi. Masih inget kan kalau dia diet? Indah Sabtu 20 September jam setengah 9 pagi hanya di CNN Indonesia. Krisis iklim yang memburuk menyadarkan warga Boleh desa senyum ya, Ampelas, Jen. Kalimantan Tengah untuk bergeser ke Tapi mata pencarian yang kecuali kalau berkelanjutan. bikin Semua masyarakat Indonesia suara itu kayak menyediakan gitu. untuk restorasi. Kita ingin membuktikan kalau kita tujuan kita restorasi Bajunya. atau memulihkan alam, ternyata kita bisa. Dia tahu. Saksikan Ya. Insight with Desi Anwar, ketawa. ekonomi restoratif, Satu like. alam terjaga, warga sejahtera. Sabtu 20 September jam 6 sore di Oh my CNN God. Indonesia. Gila. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Kalian Siang kelihatan pekan kan? Anda dengan Ah, mama sakit. tengah menjadi trending topik. Ah, sakit. Kota Jakarta ada orang yang menyajikan sajian khas kota ada dua, Lombok dan Jangan lewatkan redaksi Satu akhir lagi pekan kurang. Sabtu dan Minggu jam 2 Ah, siang lewat sakit, 15 Ma. menit live Harus di kena. Trans 7 dan CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kemudiannya memberi kebaikan untuk sekitar. Mereka lah sosok pahlawan pemberi solusi bagi kehidupan. Sakit. Wadah mereka untuk berkreasi. Oh my god. Baik, itu menghasilkan 1 kilo lebih popok sekali pakai. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam setengah 11 pagi di CNN Indonesia. Gasol. Gasol.
Terima kasih Anda masih bersama kami. 5 unit rumah kontrakan di Kelurahan Penduranan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, ludes terbakar pada Jumat sore. Penyebab kebakaran diduga dari listrik atau korsleting di area kontrakan. Dan sementara itu korsleting listrik juga diduga menjadi penyebab kebakaran sebuah bengkel reparasi mobil yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat kemarin. Inilah video amatir yang direkam warga saat kebakaran melanda sebuah bengkel reparasi mobil yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Tampak beberapa warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan aparat sebelum petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara tiba di lokasi. Menurut pemilik bengkel, diduga api muncul dari korsleting listrik pada ruangan kamar yang berada di lantai 2 bengkel hingga menyebar ke area gudang tempat penyimpanan spare part. Mahal gitu namanya. Dari kamar atas sebelah kiri, tapi ya nggak ada kemenangan nama aja sih. Gak boleh bikin suara kalau ketawa ya. Jadi saya nggak boleh ketawa, tapi nggak boleh bikin suara. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran tengah ditangani oleh Polsek Kelapa Gading. Alhamdulillah. 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 Kontrakan yang berada di Jalan Haji Sukari, Kelurahan Penduranan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten pada Jumat sore. lupa dia Banyaknya kayak terbakar gimana. menemukan si jago merah semakin membesar. Komandan Lupa dia kayak gimana. Jadi menuturkan penyebab kebakaran diduga bermula dari hubungan arus pendek atau korsleting listrik di salah satu kontrakan yang kemudian merambat ke bangunan kontrakan di sampingnya. Informasi dugaan sementara arus pendek. Api pertama dari kontrakan nomor 3, api ada di atas plafon, awalnya keluar asap. Kurang dari 1 jam, api bisa Ini dipadamkan cowoknya. setelah pemadam kebakaran mengerahkan 30 personel serta 8 unit mobil damkar. Di Jalan Pisangan Baru Utara, Matraman, Jakarta Timur, kobaran api juga melahap dan menghanguskan rumah yang dijadikan tempat usaha distributor telur pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam. Api diduga dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari lantai 2 ini bangunan. fresh gak ya? Gak fresh. Fresh ya? Ini fresh ya? Fresh. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Pakai Tidak ada apa? korban Soalnya jiwa udah maupun kayak luka atas gini kejadian loh. ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Matraman. Tim Liputan CNN Indonesia. Ini kan udah ketemu cowok. Kayaknya mau Kita nikah beralih ke informasi sekarang. mancanegara. Sebuah pesawat kecil jatuh di North Carolina, Amerika Serikat, di mana 3 orang termasuk penulis lagu Brett James tewas akibat kecelakaan. Hah? Sementara di Kentucky, sebuah jet gagal melakukan pendaratan di Bandara Manila tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Cowoknya kayak gitu. Sebuah pesawat kecil jatuh di Franklin, North Carolina, Amerika Serikat pada Kamis sore waktu setempat dan menewaskan 3 orang di dalamnya, termasuk penulis lagu pemenang Grammy Awards, Brett James. Data penerbangan menunjukkan pesawat kehilangan kendali dan jatuh tak lama setelah lepas landas. Menurut data dari FlightAware dan pernyataan FAA, pesawat bermesin tunggal yang jatuh di sekolah itu terdaftar atas nama Brett James. FAA dan NTSB masih melakukan investigasi untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Dipastikan tidak ada korban dari warga sekitar yang dilaporkan. Namun puing-puing berserakan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Brett James dikenal lewat sejumlah lagu hits, termasuk Jesus Take the Wheel yang dipopulerkan oleh Carrie Underwood. James wafat pada usia 57 tahun. Di Kentucky, Amerika Serikat, sebuah jet gagal melakukan pendaratan dan berakhir dengan menabrak sebuah rumah pada Kamis sore waktu setempat. Menurut laporan kantor Sheriff Graves County, pesawat yang berkapasitas 11 orang itu harusnya mendarat di Bandara Mayfield, Graves County. Diketahui hanya pilot yang berada di dalam pesawat. Pilot dan pemilik rumah dilaporkan selamat dari kecelakaan ini. Namun, sejumlah properti rusak parah. Pihak penerbangan akan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara
Setelah terguling, ledakan dahsyat yang disebabkan oleh truk tangki LPG terjadi di Iztapalapa, Mexico City. Truk bermuatan hampir 50.000 liter gas ini terguling dan memicu kebocoran yang menyebabkan ledakan besar. Hingga kini korban tewas tercatat 25 orang termasuk sang sopir. Puluhan lainnya masih dirawat di rumah sakit akibat luka bakar. Kecelakaan ini juga membuat 30 kendaraan terbakar dan merusak fasilitas di area sekitar. Pemerintah setempat menyebut kecepatan berlebih serta kelalaian pengemudi menjadi penyebab utama. Otoritas setempat juga tengah menyelidiki regulasi pengangkutan gas berbahaya di wilayah tersebut. Detik-detik penyelamatan seekor paus bongkok yang terjerat tali pancing dan pelampung tertangkap kamera di lepas pantai New South Wales, Australia. Sementara itu, tahun ini ada yang mencuri perhatian dalam pameran tahunan Nashville Fair, di mana seorang seniman lokal menawarkan jasa melukis hewan ternak langsung di tempat hanya dalam waktu 1 jam. Detik-detik penyelamatan seekor paus bongkok yang terjerat tali pancing dan pelampung tertangkap kamera di lepas pantai New South Wales, Australia. Momen mengharukan ini terjadi pada Kamis 11 September. Sebuah perahu milik penyelamat SeaWorld Foundation terlihat mendobrak ombak dan angin kencang untuk mendekati paus yang terikat tali terhubung dengan pelampung berwarna oranye. SeaWorld Foundation menyatakan tim diterjunkan setelah menerima laporan keluar laut dalam kondisi terancam. Setelah beberapa upaya, tim berhasil memotong jeratan sehingga paus kembali bebas berenang di laut. Ketawanya nggak boleh ada suara. Pameran tahunan Nashville Fair kembali digelar dengan sentuhan seni yang unik. Di tengah kemeriahan, pengunjung disuguhi potret hewan ternak yang dilukis langsung oleh seniman Juliato hanya dalam waktu 1 jam perlukisan. Berbekal puas dan perhatian penuh pada ekspresi hewan, Julian bisa menangkap sisi paling otentik dan juga kelucuannya. Yeah, I'm trying to This capture the is most great. authentic side of them, and it usually ends up being a pretty goofy side. I'm lucky that for my work, I can just stare at animals the whole time. Siap menjelajah. Rekannya kan udah kayak Rika tuh, lihat tuh. Mana-mana tetaplah bersama kami. Merekanya suka. Habis itu tiba-tiba merekanya punya bayi. Merekanya habis nikah udah punya bayi. Bayinya itu kayak gini. Satu ini dalam sehati. Sehat itu indah. Resiko hipertensi dan stroke bisa datang lebih awal. 210 untuk tekanan darahnya. Tiba-tiba saya langsung terkena stroke dan saya jatuh tumbang. Tensi saat ini 120/70 atau 80 dan saya sudah bisa berjalan dan makan Babynya jalan. namanya adalah Sehat itu apa ya namanya? September jam 8:30 pagi hanya di CNN Indonesia. Iya. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Atau dipanggil diam. Ojo dipakai itu. Kita Jakarta di satu restoran, ya, ada sajian khas. Biar ada keteknya, biar ada keteknya. Ah, ketek. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan. Ketek, ketek. Jam 2 siang Ketek. lewat 15 menit live di Trans 7 dan Udah deh. CNN Indonesia. Misalnya Happily Ever After Kini punya di Lombok diam Utara, dan Nusa Tenggara Barat, keteknya bau. dikenal sebagai Pulau Ramah Keteknya Penyu. bau, gak Disebut boleh pulau tak dimandiin pernah kan. tidur. Kini 10 Trawangan tahun. juga menjadi surga penyu. Pariwisata berkelanjutan terus dikembangkan untuk kelestarian lingkungan. Masih 1 tahun. Tapi kok Jangan lewatkan CNN Indonesia Travel and Days Minggu 21 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nah, udah bikin foto mereka sangat happy. Foto happy. Asik. Apa? Orang memadati festival Jane Austen di kota Bath, Inggris. Dan di sana pengunjung berdandan dengan kerajaan. Enggak, itu bapak dong. Hingga kostum yang SMA. berbeda. Saya orang kentut. Orang Beragam pakaian
pakaian ala kerajaan di sepanjang kota Bath, Inggris. Di mana para peserta menggunakan topi, gaun bergaya empire, Tentang mereka. rambut menghiaskan Lihat, parade ini ini sebagai bentuk penghormatan terhadap penulis sejarah Jane Austen yang lahir pada tahun 1755 papinya juga. silam dan menandai hari lahirnya yang Salah. 50 tahun. Ribuan pengunjung dari berbagai negara antusias datang ke festival ini. Friends, I came last year as well. It's always a really, really fun thing to do, to be part of the parade and the atmosphere and the dresses. It's just visually gorgeous. It's nice to just be here with friends and enjoy the day. Sementara menurut penyelenggara Georgia Delph, selain bersuah foto, pengunjung juga bisa mencoba menari, menjahit, hingga bermain musik. They can go to a Regency ball, they can obviously promenade through the city, and then you can try your Ini hand at bukan dancing, brush ya. sewing. There's Ini talks bukan about brush, Jane ini Austen, there's book clubs, so you can just immerse yourself in the world in which Jane Austen herself inhabited and have that form of just enjoyment of that space and that world. Promenade kostum ini menandai dimulainya festival Jane Austen dan akan berlangsung selama 10 hari hingga 21 September mendatang. Iya. Strong sering disebut sebagai pencuri dalam berbagai ini datang Kalian tebak sama Akmal. Ini bakal pakai baju atau Ya, enggak? stroke bukan penyakit yang bisa dibiarkan atau diperlakukan. Komen ya yang fans ya. Sejak dini gejalanya Komen. dan segera Akmal, dia bakal pakai baju atau enggak? Kita tunggu buat mereka ngetik. Karena dapat mencuri atau merampas Kita fungsi nunggu tubuh seseorang sampai mereka ngetik iya atau tidak, apakah mereka pakai baju atau tidak. Nggak boleh ngecit. Kondisi ini Ya. terjadi karena aliran darah Akmalnya udah bilang menyebabkan ya. sel-sel otak mati karena kekurangan Berarti oksigen. dianya nggak Sehingga pakai area baju otak yang sama rusak sekali. tidak bisa berfungsi sebagai Kalau tidak, berarti pakai baju. dari hipertensi, diabetes, Kalian kolesterol tinggi, harus ngetik hingga dulu. obesitas berpotensi menjadi Kalian pemicu stroke. 1, Mengenali stroke sejak 2, dini sangat penting 3. Jawabannya enggak. secara permanen. Jawabannya Kayak ya. miring gitu loh, miring ke kiri Nggak gitu pakai ya. baju. Terus lama-lama ini saya kayak bergetar-getar juga. Nah terus mulut saya kayak agak itu miring tadi kan. Stroke bukan hanya tentang serangan tiba-tiba, tapi tentang gaya hidup yang kita pilih setiap hari. Olahraga teratur, batasi gula dan garam, hindari stres, dan melakukan cek kesehatan rutin adalah langkah pencegahan. Dr. Audi Tanasal, spesialis saraf Rumah Sakit Primaya Tangerang, mengungkapkan, kini semakin banyak anak muda yang terkena stroke. Enggak, aku gak Gaya hidup buruk, dicatat. jarang Tiba-tiba olahraga, aja makanan cepat saji, hingga stres berlebihan dapat menjadi pemicu utama stroke. Zaman sekarang kita lihat banyak sekali orang muda yang sudah kena stroke. Kenapa? Karena pola hidup itu tadi Senyum ya, lagi senyum. Tapi dianya menguyun. Sejak muda kita sudah makannya sembarangan, minumnya berlebihan gulanya, makan berlebihan lemak, minum berlebihan gula. Apalagi ditambah dengan merokok, itu dia jadi faktor-faktornya. Jadi pencetus stroke di usia muda. Lebih lanjut, Dr. Audi Tanasal menyebut metode pengenalan stroke sejak dini bisa dilakukan menggunakan metode FAST atau face, lihat wajah, apakah itu sebelah, R, angkat tangan untuk melihat apakah salah satu lemah, speech, uji bicara, apakah pelan atau tidak jelas, dan time atau kecepatan untuk segera ke rumah sakit. Dengan mengenali gejala FAST, banyak pasien stroke yang bisa tertolong. Dengan penanganan cepat dan terapi yang tepat seperti fisioterapi dan terapi okupasi, maka penderita stroke dapat lebih baik dalam memulihkan fungsinya dan menjaga kualitas hidupnya. Pemirsa, selain program Morning hari ini akan hadir program Sehati yang akan membahas seputar masalah kesehatan dan juga solusi atasi masalah-masalah penyakit kronis seperti stroke, hipertensi, asam urat tinggi, dan gangguan fungsi ginjal. Jadi jangan kemana-mana, informasinya hadir sesaat lagi di program Sehati. Saya Feni Cahya. Dan saya Rahmawati. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.
yang serba cepat, kurang olahraga, stres yang tinggi ditambah dengan kebiasaan makan sembarangan, ini bisa membuat resiko hipertensi dan stroke bisa datang lebih awal. Hari ini Kisah Hati, ada Karyadikong atau yang biasa dipanggil Didi. Dirinya bercerita terserang stroke di usia muda. Penyebab utamanya karena hipertensi. 210 untuk tekanan darahnya. Begitu udah tahu saya stroke itu langsung kayak jeger. Tensi saat ini 120/70 atau apa. Dan saya sudah bisa berjalan dan bekerja lagi. Belajar dari pengalamannya Mas Didi, optimalkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan memanfaatkan teknologi rasa. Simak selengkapnya hanya di Sehati. Sehat itu indah. Udah deh foto mereka. Sehati, sehat itu indah. Tagline ini bukan hanya sekedar kata ya pemirsa ya, tapi punya makna yang mendalam. Oke, sepakat ya. Nah, pemirsa Sehati, pola hidup yang serba cepat, kurang olahraga, stres yang tinggi ditambah dengan kebiasaan makan sembarangan. Hati-hati, ini bisa membuat resiko hipertensi dan stroke bisa datang lebih awal. Dan memang faktanya semakin banyak orang yang berusia muda yang sudah mengalami kondisi seperti ini. Makanya pemirsa, pada Anda, yuk jaga pola hidup, rutin cek tekanan darah agar kita selalu sehat karena sehat itu anak-anak ini ya. Bersama saya ada praktisi kesehatan Mbak Preti. Apa kabar Mbak Preti? Baik. Ya. Mbak Pret, gak enak banget apa kabar Mbak Pret? Ya. Dan juga ada narasumber kami, namanya Mas Didi, masih muda, masih 30 tahunan. Mas Didi apa kabar? Sehat Mas? Semangat Mas? Semangat. Kesibukannya apa aja sih? Sementara ini hanya bekerja aja. Ini kenapa sih kok bisa hitam semua, kalian ngapain? Saya kerjanya di bidang printing. Sebelum kita ngobrol, coba Mas Didi sapa ya, sahabat, keluarga, teman kantor, atau mungkin keluarga yang dulu ikut membantu mensupport Mas Didi pada saat awas kaki cuci kaki motor. Terus dukung saya sampai saat ini dan semoga nantinya saya bisa sembuh dan akan berdampak banget dalam kehidupan kalian juga dan sesama. Tapi sebelum kita ngobrol dengan Mas Didi, kita akan belajar dari pengalaman hidupnya. Ambilin itu dong. Ini kita bahas dulu. Ambilin lap. Info berikut ini. Ya, sehat infonya memang berdasarkan kisah Mas Didi. Buar loro iki dulinane opo iso ireng kabeh. Ya, terutama di negara berkembang ya, salah satunya adalah negara kita. Berarti ini sebetulnya apa yang terjadi sih? Jadi banyak orang yang mengasumsikan bahwa penyakit stroke ini adalah penyakit orang tua. Padahal tidak demikian. Berdasarkan dengan data dan studi, justru dalam 20 tahun terakhir Adek, ini terjadi tablet, hayo. pada orang kelompok usia muda, yaitu yang berusia dari 18 sampai 45 tahun, terutama di negara berkembang. Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa sih itu terjadi? Yang pertama adalah tren gaya hidup kekinian, yaitu sedentary lifestyle, yang mengakibatkan seringkali kelompok usia muda ini jadi abai dengan kesehatannya. Banyak duduk, jarang bergerak, jarang berolahraga, makanan-makanan yang disajikan juga tinggi gula, tinggi garam, tinggi kalori, tinggi lemak. Banyak sih sebenarnya yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya seringkali kita jadi abai dengan kesehatan yang kita miliki. Lalu juga tidur seringkali diabaikan oleh kelompok usia muda karena berasa tubuhnya masih kecil. Masih muda. Seringkali juga kita terpapar dengan radikal bebas yang mengakibatkan penuaan dini pada kualitas darah dan pembuluh darah yang tanpa kita sadari. Ditambah lagi juga ada radikal bebas yang mencemari makanan atau minuman yang kita konsumsi secara tidak langsung yang mengakibatkan proses penuaan ini terjadi dengan lebih cepat. Itu mengapa dulu banyak orang yang mengira, oh kasus stroke ini penyakit orang tua, sekarang malah menyerang anak muda. Ini adalah bukti nyata bahwa penuaan dini sedang berlangsung. Nah, makanya untuk pemirsa di rumah yang walaupun masih berusia muda,
alangkah baiknya dari sedini mungkin lakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau kita tahu akar masalahnya sedini mungkin, kita bisa langsung atasi agar jangan sampai terjadi komplikasi yaitu serangan stroke. Nah, dari yang disebutkan Mbak Preti tadi, masalah kamu yang mana? Kayaknya kan semua sih ya. Hipertensi iya. Hipertensi. Terus Karena apa tuh hipertensinya? hipertensi saya tuh gara-gara saya demen makan asin-asin tuh. Tambah lagi saya tidur jam 1, jam 2 malam, jam 7 udah bangun. Begitu terus berulang-ulang. Jadi semalam hanya dapat 3-4 jam aja? Iya. Bertahun-tahun? Iya. Makan nggak benar, tidur nggak benar, apalagi olahraga nggak dulu? Enggak olahraga. Dulu tuh kebetulan gendut banget ya. Emang dulu berapa kilo? Dulu itu sekitar 90 kilo. Fix Mbak Preti, 4 pilar pola hidup sehat dari jalan. Nggak dijalankan semua di usia muda, akhirnya tensinya tinggi sampai di angka berapa? Sampai di angka 170-100 waktu sebelum kena ya. Pas kena itu naik jadi 210, 110. Pada saat terjadi serangan stroke itu seperti apa? Lagi ngapain, di mana, kapan? Jadi waktu itu tuh kebetulan saya lagi bikin visa. Jadi begitu selesai bikin visa itu saya turun, saya ke bawah dan saya mau istirahat bentar sama teman saya ya. Jadi saya beli kopi gitu. Pas habis saya beli kopi, saya minum, ternyata nggak lama kemudian langsung saya puyeng, terus pingsan. Dan waktu itu dibawa ke rumah sakitnya sama temen. Sadar-sadar berapa hari? Kalau nggak salah itu sekitar 5 hari. Dan ketika udah bangun itu ternyata saya udah di bagian ICU-nya rumah sakit. Kamu anak muda, kamu sehat, tiba-tiba kena stroke. 5 hari nggak sadar, pas bangun kamu nggak bisa gerak sebelah kanan. Gimana perasaan emosional kamu itu? Begitu udah tahu saya stroke itu langsung kayak jeger. Jadi kayak oh my god gitu loh. Jadi saya langsung putus asa. Keluarga gimana, orang tua? Keluarga sih untungnya ya tetap support saya. Itu yang paling penting sih. Karena tanpa ada support dari keluarga kan saya juga nggak bisa apa-apa juga gitu. Pertanyaan saya begini nih kepada Mas Didi. Kenapa Mas Didi merasa seperti disambar petir saat tahu Mas Didi terkena serangan stroke? Kebetulan ya kalau dengar tentang stroke itu sudah sering, dan terutama waktu itu kan saya melihat orang-orang yang di atas saya umurnya gitu yang sering sakit stroke itu. Jadi saya mikir waktu itu kok gue bisa kena stroke. Iya, kan masih muda gitu ya. Ternyata kan saya baru tahu setelah cari-cari tahu emang stroke itu nggak menyerang khusus untuk orang tua aja, tapi buat ke semua umur gitu. Jadi lebih sensitif nggak? Jadi mudah marah atau mungkin menangis? Oh itu bener banget. Kayak baca buku aja nggak tahu kenapa bisa nangis, atau lagi ngomong aja tiba-tiba nangis gitu. Nggak bisa kontrol emosi. Betul. Tapi ini cerita dulu lah. Kita lihat Mas Didi orang kan gampang senyum, aku seneng deh kalau orang yang kena stroke ya. Terus vibe itu positif kayak kamu loh Mas Didi ya. Jadi Mas Didi sudah menggunakan teknologi laser pemirsa. Dan kesehatannya sudah terasa jauh lebih meningkat, betul Mas Didi ya? Betul banget. Apa aja manfaat yang dirasakan setelah menggunakan laser? Yang pasti itu pertama-tama saya tidur saya jadi lebih pules. Terus yang kedua dari darah tinggi. Sekarang jadi berapa tensinya? Kalau sekarang itu antara 110 atau 120 per 70 atau 80. Bagus. Selain tensi yang tinggi kan dulunya ada asam urat yang tinggi ya. Dulu asam urat pernah mencapai angka berapa? Asam urat itu pernah sampai 8, 8, sekarang? Sekarang 6. Oke, udah bagus. 27. Udah lebih terkendali. Kalau kolesterol, gula darah ada masalah dari dulu? Tidak ada. Tidak ada. Untungnya nggak kena. Oke, berarti dari hasil pemeriksaannya sudah oke ya Mas Didi ya. Nah sekarang ke pergerakan nih. Dulu sebelum pakai laser, pergerakan tangannya seperti apa, dan setelah pakai laser bagaimana? Sebelum pakai laser itu kayak angkat ya sekedar begini aja lah ya. Maksimal segitu dulu tuh. Oke. Tapi setelah pakai laser ya saya udah bisa lebih tinggi, terus masih bisa dimain-mainin di atas nih. Kalau jalan dulu nggak bisa jalan sama sekali? Awalnya justru saya nggak bisa jalan sama sekali, terus kan saya latihan. Tapi cara jalan saya tuh masih aneh waktu itu. Jadi kalau misalnya jalan tuh 1-2 begini, kalau saya tuh 1 nendang dulu, baru dilempar. Yes, cara betul. jalannya masih dilempar dulu. Ya. Oke, kalau sekarang? Kalau sekarang sudah lebih baik. Berarti kekakuannya sudah berkurang ya? Betul. Artinya Mas Didi sudah merasakan penggunaan teknologi laser buat kesehatannya, ya. Dia rutin menggunakan yang di pergelangan tangan tuh. Nah, intranasal yang di rongga hidung dipakai rutin juga ya. Dipakai dong, kalau enggak saya kasih dari vertigo saya. Oke. Pergelangan tangan rutin dipakai.
Intranasal rutin dipakai. Ada yang penting juga dipakai buat mereka yang terkena stroke, yaitu teknologi NMES buat melatih otot dan syaraf. Perlu juga dipakai? Iya. Di mana dipakainya? Saya di kaki sama tangan. Ini adalah cara yang bisa kita tiru ya pemirsa ya. Buat Anda yang punya masalah yang sama, apa yang dilakukan sama Mas Didi ini boleh kita tiru loh. Rutin, disiplin menggunakan teknologi laser dengan tangan. Cerita dari Mas Didi jadi Bagus kan? Ya udah, seperti gitu. Mal, kita bilang dadah dulu. lebih baik mencegah daripada mengobati. Dadah. Bye dari Cookies Rasa Kuah.